sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya. Episode 4 diawali di dalam sebuah mobil. Mereka berbicara tentang sebuah bunga. Komunhyong menyebutkan bahwa dia tidak suka bunga karena mereka kehilangan kelopak bunga mereka satu persatu. Mon Kang-tae menjawab bahwa dia juga tidak menyukai mereka karena itu mewakili awal musim semi, yang berarti biasanya saatnya baginya untuk pergi. Sementara di kantor penerbitan, Lee Sang-in mengetahui dari Yoo Seung-jae bahwa perintah terhadap buku Zombie Boy telah disetujui. Ini mendorongnya untuk pergi dan menemukan Ko Mon-young. Dalam perjalanan, dia menelpon Mon Kang-tae untuk memperingatkannya terhadap Ko Mon-young. Dia juga mengungkapkan bahwa penjualan bukunya telah dihentikan dan dia harus mulai menulis yang baru. Sementara berbagi beberapa ramen, Mon Kang-tae mengatakan kepada Ko Mon-young bahwa bukunya telah dilarang dan bertanya apakah itu karena apa yang dilakukan untuk saudaranya. Ko Mon-young memberitahunya itu karena orang berpikir ilustrasinya terlalu aneh dan mereka tidak dapat melihat pesan di baliknya. Namun Ko Mon-young mengatakan kepada Kang-tae harus membacanya. Di sisi lain, para perawat di rumah sakit bertemu untuk membahas kejadian itu dengan Min Sok. Perawat berpikir mereka harus memecat Ko Mon-young, tetapi direktur memutuskan untuk melihat apa kondisi pasien sebelum membuat keputusan. Ketika mereka mulai mengemudi lagi, Mon Kang-tae bertanya kepada Ko Mon-young mengapa dia tidak pernah mengajak ayahnya jalan-jalan. Ternyata dia menderita demensia dan tubuhnya seperti cangkang kosong sehingga dia tidak ingin membuang waktu. Setelah mengatakan kepadanya bahwa dia melakukan beberapa pemeriksaan latar belakang kepada orang tuanya, Mon Kang-tae mengatakan kepadanya untuk menghentikan mobil. Ketika Kang-tae pergi, Ko Mon-young mengatakan kepada Kang-tae bahwa dia seharusnya lebih baik karena dia tidak seperti orang lain. Terganggu bahwa dia tidak tinggal bersamanya, Ko Mon-young berulang kali berkata, "Aku mencintaimu" kepada Mon Kang-tae, tetapi Kang-tae mengabaikannya dan terus berjalan. Hal ini membuat Ko Mon-young sangat marah dan kesal. Saat pulang, ia bertanya apakah Kang-tae memiliki gangguan jiwa, karena sebelumnya terlihat baik-baik saja namun kini berubah menjadi marah. Di malam harinya, Mon Kang-tae menjemput saudaranya Mon Sang-tae dari sekolah sementara. Ko Mon-young tiba di rumahnya dan melihat Lee Sang-in sedang menunggunya di mobilnya. Dia masuk ke dalam rumah bersama dan meminta Ko Mon-young untuk kembali ke Seoul bersama dan mulai menulis buku baru. Dia tidak berpikir dia harus tinggal di rumah ini dan segera pergi. Kemudian Ko Mon-young menyisir rambutnya dan mengingat ibunya memegangi sikat itu dan mengatakan kepadanya betapa istimewanya dia. Kilasan balik terlihat Ko Mon-young yang masih kecil berdiri di belakang ruangan terkunci di mana mayat berdarah tergeletak di lantai. Di sisi lain, Lee Sang-in makan di tempatnya Jo Jae-soo. Ketika itu, Nam Jori datang dan Lee Sang-in terpesona melihatnya. Ia menggodanya dan meminta bergabung namun Nam Jori menolaknya. Setelah minum, mereka berbicara sendiri dan perkataan terlihat saling menyaut satu sama lain hingga membuat Jae-soo berpikir keduanya seperti membahas hal yang sama. Saat di sebuah toko ketika menemani Mon Sang-tae berbelanja, Mon Kang-tae kepikiran perkataan Ko Mon-young yang mengatakan cinta kepadanya dan menginginkannya. Keesokan harinya, suasana rumah sakit menjadi tegang ketika anggota Dewan Kwon tiba. Dia sangat marah sampai meminta Ko Mon-young dan Kang-tae untuk minta maaf kepadanya. Dia menyuruh direktur rumah sakit, Oh Jil-wang, membawa mereka ke hadapan Dewan Kwon. Nam Jori ingin menelpon Ko Mon-young, tetapi saat itu Kang-tae muncul dan menyuruh dia untuk tidak menghubunginya. Mon Kang-tae mencoba untuk membela diri dan direktur mengatakan kepadanya bahwa insiden itu sebenarnya telah memperbaiki kondisi putranya. Kwon menyebut putranya tidak berguna dan menyatakan jika harus dia akan terus memindahkan putranya ke rumah sakit berbeda sehingga dia tetap terkunci. Kata-katanya membuat marah Mon Kang-tae yang mengatakan kepadanya bahwa anak-anak seharusnya tidak berguna bagi orang tua mereka. Kwon kemudian menamparnya setelah Mon Kang-tae mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya tidak memilikinya. Dewan Kwon tak suka kalau dibentak seperti itu. Kemudian direktur memperlihatkan Pak Haing-ha rekaman Kwon menampar Mon Kang-tae. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia berpikir untuk menggunakannya untuk memerasnya dan membuatnya menyumbangkan uang ke rumah sakit.
Pada saat yang sama, Ko Mon Young tiba di rumah sakit dan berhadapan langsung dengan Moon Sang Tae yang membuat konsep untuk menggambar dinding. Moon Sang Tae terkejut dapat melihat idolanya. Keduanya mengambil foto selfie narsis bersama dan saat itu Nam Jori melihat mereka. Ko Mon Young menanyakan kepadanya bahwa dia di sini untuk mengajak ayahnya berjalan ketika dia mendengar seorang menjadi marah ketika mereka mengetahui bahwa dia tidak menepati janjinya. Setelah bekerja, Moon Kang Tae menemukan kakaknya dan Ko Mon Young berbicara di luar. Dia tampaknya tidak terlalu senang dan membawanya ke samping yang mengganggu Moon Sang Tae. Sang Tae melihat bahwa Kang Tae telah ditampar di wajahnya dan bersikeras untuk tahu siapa pelakunya. Moon Kang Tae tidak dapat membawa pulang Sang Tae karena dia masih kesal sehingga ibu Nam Jori berjanji untuk membawanya kembali nanti. Nam Jori kemudian membawa cover hewan ke Ko Mon Young yang bertanya apakah dia benar-benar lupa segalanya. Dia menatapnya dan bertanya mengapa dia masih hidup dan ketika dia mengatakan padanya untuk mati. Dia melompat dari kursinya dan mencekik Ko Mon Young lalu memanggilnya monster. Ko Mon Young tetap di lantai dan lalu tertawa sementara air mata mengalir di wajahnya. Saat di bus, Kang Tae melihat Ko Mon Young berjalan sendirian di sisi jalan. Di rumah, Moon Kang Tae membaca buku Zombie Boy yang menceritakan kisah seorang ibu yang melahirkan anak laki-laki zombie. Dia mengurungnya untuk menyembunyikannya dan memberinya makan hewan dan akhirnya anggota tubuhnya sendiri secara rahasia. Akhirnya ketika yang tersisa hanyalah tubuhnya, dia memeganginya dan mengatakan betapa hangatnya dia. Hal ini mengingatkan Moon Kang Tae tentang bagaimana ia dulu merasa diabaikan oleh ibunya dan betapa ia membutuhkan kasih sayang ibunya saat tumbuh dewasa. Lalu ia pun menangis. Jo Jae-soo pulang ke rumah dan mendapati Moon Kang Tae duduk di lantai dengan wajah kesal dan sedih. Dia bertanya bagaimana dia setelah apa yang terjadi. Kemudian dia menyebutkan Ko Mon Young dicekik oleh ayahnya. Setelah mendengar hal itu, Kang Tae memutuskan untuk meminjam sepeda motor Jae-soo untuk pergi mencari Ko Mon Young. Akhirnya dia menemukannya. Dia berjalan di tengah hujan tanpa alas kaki. Ko Mon Young tersenyum ketika dia melihat Kang Tae. Kang Tae memberikan jaketnya kepada Ko Mon Young. Akhirnya Ko Mon Young menjatuhkan dirinya ke pelukan Moon Kang Tae.